Bab 30. Terjebak jadi istri simpanan. Tristan pulang ke rumahnya dengan malas. Ia tahu bahwa Linda telah kembali dari liburannya bersama teman-temannya. Mungkin Tristan tahu dari ART di rumahnya yang kebetulan tadi ia hubungi untuk memerintahkan salah satu pekerja di rumahnya agar merapikan kamar tidurnya. Saat Tristan sampai di rumahnya, ia melihat wanita yang statusnya istrinya itu sedang bersantai sambil bermain ponsel. Kaki wanita itu berada di atas meja dengan mata terus fokus pada ponselnya sambil tertawa-tawa. Televisi yang menyala dibiarkan begitu saja. Tristan tidak peduli itu. Ia masih mampu membayar listrik rumah ini, sehingga Tristan memilih untuk berlalu begitu saja dari hadapan Linda. "Tristan," panggil Linda saat mendengar langkah sepatu menjauhinya. Linda berdecak. Bisa-bisanya ia tidak menyadari suaminya pulang tadi karena terlalu fokus berchatting dengan Fatih. Tristan tidak menyahut ataupun menghentikan langkahnya. Pria itu tetap berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya sendiri. "Tristan, aku lagi ngomong sama kamu," tegur Linda dengan kesal. Tristan menghentikan langkahnya ketika mendengar suara Linda yang membentaknya. Ia paling tidak suka diteriaki oleh seseorang. "Lancang sekali dirimu berani membentak," ucap Tristan dengan dingin dan datar. Linda tersentak, namun itu tidak membuatnya berhenti untuk menanyakan keberadaan suaminya yang tidak pulang sejak kemarin. Linda ikut menaiki anak tangga. Kini ia berhadapan dengan suaminya yang masih memasang wajah datar dan dinginnya. "Kemana kamu pergi, Tristan? Sejak kemarin kamu nggak pulang," ucap Linda bertanya dengan nada tidak bersahabat. "Apa perlu ku beritahu?" tanya Tristan balik. "Tentu saja, aku istrimu," jawab Linda semakin meninggikan suaranya. "Turunkan nada bicaramu sebelum aku membungkam mulutmu itu untuk selamanya." Saat Tristan tidak terima, Linda langsung diam. Ia menatap ke arah lain guna menutupi rasa takutnya dari ancaman Tristan barusan. "Tapi aku istri kamu. Aku berhak untuk mempertanyakan keberadaan suamiku yang tidak pulang," cicit Linda dengan suara lebih pelan. Tristan terkekeh pelan. Ia mengantongi sebelah tangannya di saku celana. "Oh ya, tapi aku tidak berniat untuk memberitahumu, Linda." Celetuk Tristan hendak pergi, namun terhenti. "Oh ya, aku sudah pernah mengatakan bahwa jangan ikut campur dengan urusanku. Karena aku sendiri pun tidak pernah ikut campur urusanmu. Kita impas," tambah Tristan kemudian pergi ke kamarnya. Linda tidak terima. Ia tidak bisa terus diperlakukan layaknya seorang musuh. Linda lantas mengejar Tristan. Ia menggedor pintu kamar pria itu sampai terbuka. "Aku sudah capek dengan semua ini, Tristan," seru Linda dengan amarah yang memuncak. Tristan memasang wajah datar, tangannya terlipat di dadanya dengan tatapan dingin ke arah Linda. Lalu tanya Tristan dengan tenang, "Tristan, aku istrimu. Tidak seharusnya kamu memperlakukan aku seperti ini," ujar Linda dengan mata berkaca-kaca. Tangan Linda memegang lengan Tristan, namun buru-buru ditepis oleh pria itu. "Tristan, jika pada akhirnya begini, kenapa dulu kamu tidak menolak dijodohkan denganku?" tanya Linda lirih. "Apa aku tidak salah dengar?" tanya Tristan menajamkan pendengarannya. "Sejak awal aku sudah mengatakannya, bahwa aku tidak akan pernah menerima pernikahan ini apalagi dirimu, dan kau menyanggupinya. Maka sekarang kau tidak berhak menuntut sikap apapun dariku," bentak Tristan yang sejak tadi sudah menahan nada bicaranya. "Tristan," tegur Linda sedikit membentak, "sekarang jawab pertanyaanku, apa maumu?" tanya Linda dengan nafas memburu.
Kenapa kau bertanya pada aku? Tanyakan pada dirimu sendiri, timpal Tristan dengan serius dan tegas. Ceritakan aku, ucap Linda dengan penuh keraguan. Tristan terkekeh. Ia manggul-manggul mendengar suara wanita bernama Linda itu. Fine, tapi katakan itu di depan seluruh keluarga. Dan jangan pernah menjelek-jelekan namaku di hadapan keluargaku. Balas Tristan senang. Kamu egois, Tristan, bentak Linda dengan tangan yang menunjuk wajah Linda. Inilah aku memang egois. Jika kau memang mau bercerai, silakan. Tapi jangan sesekali membuat namaku tercoreng. Ucap Tristan benar-benar santai. Jadi kamu mau aku mengatakan bahwa akulah yang menginginkan perceraian ini? Tanya Linda menunjuk dirinya sendiri. Memang begitu kenyataannya, jawab Tristan. Aku minta cerai karena sikap kamu, Tristan. Kamu ini egois, pengecut dan manipulatif. Kamu mau media dan publik selalu menilai kamu baik. Sementara di balik layar kamu benar-benar sangat jahat. Cibir Linda dengan tangan terus menunjuk wajah Tristan. Memang, aku ingin selalu tampil baik di depan masyarakat, sebab aku memanglah pria yang baik. Aku berubah menjadi jahat seperti ini karena dipaksa menikahi wanita sepertimu. Sahut Tristan dengan tenang. Wanita seperti apa maksud kamu, ha? Bentak Linda tidak terima dengan penilaian Tristan yang buruk. Kau pikir aku tidak tahu sebelum menikah denganku? Kau pernah berhubungan dengan beberapa pria hanya untuk uang. Tekan Tristan dengan mata berkabut amarah. Bahkan kau menikah denganku karena kau menginginkan uang, kan? Orang tuamu yang mengiming-imingi kekayaan. Cecar Tristan dengan senyuman mengejek. Linda menahan nafas. Bagaimana Tristan bisa tahu tentang kehidupan gelapnya sebelum menikah? Wajah Linda yang sebelumnya merah dan marah kini berubah pias dan ketakutan. Aku tidak akan sudi menyentuh wanita yang sudah dinikmati banyak pria, bisik Tristan lalu menutup pintu kamarnya dengan keras. Bab 31. Alia duduk seorang diri di dekat jendela. Yang merasa begitu bosan dan jenuh tinggal sendirian di apartemen Tristan yang terbilang cukup mewah meski hanya ada satu kamar. Alia menghela nafas pelan. Ia menatap jalan raya yang menciptakan warna merah dari lampu kendaraan yang padat. Bosan banget. Apa aku telepon Kak Firda aja? Gumam Alia yang belum menghubungi kakaknya sejak pagi. Alia tadi dihubungi oleh orang yang menjaga kakaknya dan mengatakan bahwa kakaknya sudah pulang dari rumah sakit. Dokter Prama juga menghubunginya dan mengatakan hal yang sama. Alia mencari-cari keberadaan ponselnya dan ternyata mati. Alia menepuk keningnya, bisa-bisanya ia tidak mengecek baterai ponselnya. Alia buru-buru mengecas ponselnya. Setelah itu ia masuk ke dalam kamar mandi untuk bersih-bersih dan tidur. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ia harus tidur sekarang karena besok harus kembali bekerja di kantor Tristan dan menjadi sekretaris pria itu lagi. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang pria sedang duduk di kamarnya sambil bekerja. Ia melirik ponselnya beberapa kali, berharap wanita yang ia sekap di apartemennya menghubunginya untuk meminta sesuatu. Sialan, kenapa jadi mikirin Alia? Dia sudah dipenuhi kebutuhannya. Tentu saja dia tidak akan mengunjungimu. Celetuk Tristan untuk dirinya sendiri. Tristan sudah mencoba menghubungi Alia berulang kali, namun hasilnya nihil. Nomor Alia tidak aktif. Entah sengaja mematikan ponselnya atau memang baterai ponselnya habis. Tristan mengacak-acak rambutnya. Ia menutup laptopnya kemudian memilih untuk tidur daripada memikirkan Alia dengan rasa kesal. Keesokan harinya, Alia sudah bangun dan bersiap untuk pergi ke kantor.
Sebelum itu Alia akan sarapan dulu. Alia membuat nasi goreng dengan air telur mata sapi dan tambahan sayur. Awalnya hanya niat memasak untuk dirinya sendiri, tapi ternyata ada pria tampan dan gagah datang ke apartemennya. Ralat, pria tampan si pemilik apartemen. Ya, saat ini Alia sedang sarapan bersama Tristan dan juga Mondi. Namun pria itu sarapan di ruang tamu, sebab Tristan yang memerintahkan. Saya mau nasi goreng ini setiap hari di kantor, celetuk Tristan tanpa menatap Alia. Hah, mulut Alia sontak terbuka saja saat telinganya mendengar perkataan yang janggal. Mau sarapan ini setiap hari? Maksudnya saya harus masak untuk Anda? Tanya Alia memastikan kejelasan atas ucapan Tristan barusan. Iya, jawab Tristan singkat. Kenapa? Kamu menolak? Tanya Tristan selanjutnya. Alia menatap Tristan. Ia memasang senyuman terpaksa lalu menggilingkan kepalanya. Saya tidak akan berani melakukan itu, Pak. Jawab Alia pelan. Bagus, jadilah gadis penurut. Timpal Tristan lalu melanjutkan sarapan. Alia hanya bisa menggerutu dalam hati. Ia tidak tahu bagaimana caranya bisa bertahan menghadapi sikap Tristan yang membuatnya panas sekali. Sepertinya kamu kurang nyaman dengan permintaan saya, celetuk Tristan dengan tatapan menyidik. Enggak kok, Pak, saya cuma lagi kepanasan sedikit. Sahut Alia mengelak. Kepanasan? Apa perlu kita buat pagi ini panas di atas ranjang sana? Tanya Tristan asal-asalan. Pak, tegur Alia tanpa sadar. Tristan mengangkat sebelah alisnya. Hal itu seketika membuat Alia tersadar dan menundukkan kepalanya. Wanita itu tidak berani menatap wajah tegas Tristan. Namun rasa takut Alia terlindungi oleh kedatangan Mondi yang sudah selesai sarapan. Nona Alia, biar saya cuci piringnya, ucap Mondi dengan sopan. Tidak perlu, sahut Alia dengan cepat. Alia bangkit dari duduknya. Kebetulannya juga sudah selesai sarapan. Saya juga sudah selesai. Biar saya yang mencucinya, jelas Alia ketika melihat wajah bingung Mondi. Baik, balas Mondi tanpa protes sama sekali. Alia pun segera mencuci piring bekas sarapan. Sementara Mondi akan kembali menunggu di ruang tamu karena tidak mau mengganggu privasi atasannya. Tristan bangkit dari duduknya. Ia membawa piring bekasnya makan kemudian meletakkannya di wastafel. Posisinya, Tristan berdiri di belakang Alia sehingga terlihat jika pria itu tengah memeluk sekretaris mungil dan cantiknya ini. Pak, biar saja saya, ucap Alia pelan. Kenapa? Saya ingin mencuci tangan, sahut Tristan seraya menggosok kedua tangannya satu sama lain. Kalau begitu, saya menyingkir dulu, Pak. Anda kesulitan sepertinya, ujar Alia. Namun Tristan menahannya. Tidak perlu. Larang Tristan sedikit berbisik. Alia menghela nafas. Lagi-lagi ia tidak bisa berkutik jika Tristan sudah memerintahkan. Enak sekali, memangnya jika banyak uang. Apa-apa pun bisa jalan jika ada uang. Di mana saya harus mengeringkan tangan saya? Tanya Tristan kepada Alia. Alia refleks membalik badan dan hendak mengambil tisu di meja makan. Namun ia lupa jika posisi Tristan begitu dekat padanya. Sehingga saat Alia berbalik, tanpa sengaja hidung mereka bersentuhan. Maaf, Pak, ucap Alia menjauhkan wajahnya. Tristan tersenyum simpul. Ia membalik badan dan mengelap tangannya dengan tisu. Tatapan Tristan belum teralihkan dari wajah Alia sampai sekarang. Cup, dengan cepat Tristan mencium bibir wanita itu. Alia terlihat melototkan matanya. Namun itu tidak membuat Tristan melepaskan bibir candunya itu dengan mudah. Saya juga mau ini setiap hari,
dan kau yang harus melakukannya, bisik Tristan kemudian berlalu dari dapur. Alea membuang nafasnya ketika sejak tadi menahan. Ia menatap kepergian Tristan dengan tangan terkepal. Inang sekali pria itu tinggal minta dan minta, sementara ia harus melakukan semuanya. Dasar T-Rex, cibir Alea. Panggilan Alea yang baru untuk Tristan adalah T-Rex, sebab pria itu senang sekali menggigit, terutama menggigit bibirnya.